Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di sini kita akan membahas mengenai 50 kaidah Al-Qur'an di kaidah yang ke-6. Kaidah ke-6 ini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil penggalan di surat An-Nisa ayat ke-128. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Ayat ini merupakan salah satu kaidah yang menjadi dasar dan fondasi untuk membangun umat. Menjadi alas untuk memperbaiki serta menyatukan yang terserak dari mereka. Kaidah ini disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan konteks yang terjadi di antara suami istri, yaitu sebuah keadaan dan kondisi yang terkadang menyebabkan kedua pihak saling berselisih dan bertengkar. Dan pilihan terbaik dari kondisi seperti itu adalah perdamaian atau islah. Ini merupakan jalan terbaik bagi kedua belah karena didasari oleh kesepakatan dan keridhaan masing-masingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat secara utuhnya di surat An-Nisa ayat ke-128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz, ya tadi sifat tidak acuh tersebut dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat ke-128. Kita dapat mengatakan bahwa seluruh redaksi ayat yang menyebutkan lafaz islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, sesungguhnya ia merupakan interpretasi amali, bentuk praktik untuk kaidah yang kokoh dan kuat ini. Di sini kita menemukan kesesuaian dan keselarasan yang lembut di mana kaidah ini tercantum dalam surat An-Nisa. Sementara ayat-ayat senada yang juga disebutkan pada surat yang sama, yaitu surat An-Nisa, seperti misalkan surat An-Nisa ayat ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa firman Allah yang berbunyi wasulhu khair adalah sebuah lafaz yang bersifat umum dan mutlak, mencakup semua jenis perdamaian yang menenangkan hati, menghilangkan konflik, kebaikan yang merata, termasuk dalam hal ini perdamaian antara suami istri seperti yang kita sudah utarakan sebelumnya. Makna ayat ini secara ringkas, jika seorang istri khawatir sikap nusyuz suaminya menjauh darinya serta tidak lagi memiliki keinginan padanya, maka yang paling baik dalam kondisi seperti ini adalah kedua pihak mengadakan islah atau perdamaian.
di mana sang istri memberi sebagian hak-haknya yang wajib kepada suaminya, namun keduanya tetap tinggal bersama. Bentuknya sang istri rela mendapatkan hak yang lebih sedikit berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal, atau memberikan jatah hari dan malamnya kepada suaminya. Apabila kedua belah pihak sepakat atas kondisi ini, maka hal itu menjadi tidak mengapa, baik bagi dirinya maupun bagi suaminya. Pada kondisi yang seperti ini, suaminya boleh tinggal bersamanya dalam satu rumah. Tentu itu jauh lebih baik daripada memilih berpisah. Karena itu Allah berfirman, dan perdamaian itu lebih baik. Gitu. Jadi harus ada kesepakatan juga, yang sama-samanya merasa ridho, gitu ya, sama-sama merasa baik terhadap keputusan atau kesepakatan tersebut. Dari keumuman lafaz ini dapat dipahami bahwa perdamaian itu dilakukan pada orang-orang yang bertikai atau ada hak-hak yang terambil dalam semua hal, dan pilihan perdamaian itu jauh lebih baik ditempuh daripada mengembalikan segala hak kepada pemiliknya, sebab islah itu sendiri akan menghadirkan kasih sayang dan toleransi di antara keduanya. Perdamaian atau perbaikan itu bisa dilakukan pada semua hal, kecuali apabila ia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka pada kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan islah tersebut atau perdamaian tersebut, sebab di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan dosa. Perlu juga dipahami bahwa setiap hukum tidak akan sempurna sebelum ada tujuan serta ketiadaan penghalangnya. Terkait dengan hukum ini, yang dimaksud adalah as-sulh atau perdamaian dan perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa tersimpan kebaikan padanya, dan kebaikan itu merupakan tujuan dan kebutuhan semua orang yang berakal. Karena itu pula Allah mendorong serta memerintahkan seorang mukmin untuk mencari dan menyenangi kebaikan tersebut. Allah juga menyebutkan rintangan dan penghalangnya, yaitu pada firman Allah di surat yang sama, yaitu di surat An-Nisa ayat ke-128, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Maksudnya, jiwa manusia itu cenderung kepada kikir, tidak ada keinginan memberikan apa yang demikian, memiliki dorongan yang kuat untuk mempertahankan miliknya. Karena memang jiwa manusia memiliki tabiat kikir, jadi maksud ayat ini, kalian harus berhati-hati gitu ya, atau kita harus berhati-hati dengan sifat tidak terpuji dan rendah tersebut. Gantilah sifat itu gitu ya, dengan sifat toleransi dan dermawan, bersungguh-sungguh memberikan apa yang dimiliki serta merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Ketika seseorang dianugerahkan memiliki akhlak yang mulia dan luhur ini, maka pada saat itu akan mudah baginya menerima perdamaian dan perbaikan dengan musuh dan rivalnya. Ia pun akan merasa enteng untuk sampai ke tujuan atau islah, berbeda dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh mencabut sifat kikir dari dalam dirinya. Ia akan sulit menerimanya, atau akan sulit ya menerima perdamaian dan perbaikan karena ia tidak siap memberikan apa yang menjadi miliknya, dan ia tidak ridho haknya dikurangi sedikit pun. Dan jika musuhnya memiliki tabiat dan perangai yang sama, maka tentu perdamaian dan perbaikan itu akan semakin menemui jalan buntu. Siapapun yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian ia akan menemukan keluasan dan keluasan kaidah tersebut. Ayat ini bisa diaplikasikan dalam banyak situasi, terlebih pada konteks mendamaikan suami istri seperti yang ditegaskan oleh ayat tersebut. Bukankah dalam Al-Quran kita menemukan sebuah motivasi agar mendamaikan dan memperbaiki dua kelompok yang sedang bertikai dan berseteru? Kita juga menemukan bahwa Allah memuji orang-orang yang menjadi pelaku perdamaian tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa di ayat ke-114, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika abtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-114. Jadi kalau kita renungkan dengan baik ayat yang tertera dalam pembukaan surat Al-Anfal juga, maka kita juga bisa menemukan sebuah pesona di mana Allah membuka surat ini dengan mengatakan, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat ke-1. Allah tidak langsung merespon balik pertanyaan seputar harta rampasan perang itu secara langsung, namun dia mendahului perintah takwa serta perintah mendamaikan dan memperbaiki hubungan, perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena melalaikan perkara-perkara besar dan agung ini merupakan sebab utama munculnya keburukan dan kebinasaan. Gitu ya. Boleh jadi yang menjadi rahasia mengapa Allah menjawabnya dengan pola bahasa seperti ini hendak menjelaskan bahwa saling bertikai dan bermusuhan di dunia, bahkan karena harta rampasan perang atau kalau sekarang mungkin karena harta ya, menjadi salah satu sebab yang merusak hubungan antara sesama manusia. Karena itu jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan tentang harta rampasan perang ini ditemukan setelah ayat 40 yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Karena pentingnya tema Islam ini, maka syariat membolehkan menerima zakat bagi orang yang berhutang karena sedang mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Dengan demikian makna ayat atau kaidah ini semakin kuat dan sempurna, yaitu firman Allah dan perdamaian itu lebih baik. Surat An-Nisa ayat 128. Namun yang terpenting adalah meluaskan pemahaman kaidah ini dan menerapkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari agar kita benar-benar dapat mengambil manfaat dari ayat ini. Kita tidak dapat mengingkiri bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paling banyak mengaplikasikan kaidah ini dalam kehidupannya. Hidup beliau selalu dipenuhi dengan perdamaian. Di antara contoh-contoh kerja islah beliau yang dapat kita utarakan adalah, pertama, tatkala istrinya Ummul Mukminin Saudah ya binti Zam'ah radhiyallahu an. Semakin tua ia khawatir Rasulullah akan menceraikannya. Namun Saudah seorang wanita yang cerdas dan dewasa, ia berkomunikasi kepada Rasulullah agar tetap menjadi istrinya dan memberikan jatah hariannya kepada Aisyah radhiyallahu an. Beliau pun menerima usulan itu dan Saudah tetap menjadi istrinya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW pun pernah menerapkan kaidah ini pada kisah Barirah. Ia seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu an. Ia tidak senang tinggal dengan suaminya yang memang banyak tergantung kepada dirinya. Ibnu Abbas menggambarkan cinta Mughits kepada Barirah, gitu ya, suaminya Barirah ini. Aku banyak berada di jalan-jalan Malidah, aku menyaksikan air matanya terus mengalir membasahi jenggotnya. Berupaya menyenangkannya agar keduanya kembali bersatu, namun Barirah tidak lagi menerimanya. Rasulullah SAW pun pernah mengusulkan kepadanya, kepada Barirah, bagaimana sekiranya jika kamu kembali lagi kepadanya, yaitu kepada Mughits ya, suaminya. Ia menjawab, wahai utusan Allah, engkau menyuruhku kembali kepadanya. Rasulullah berkata, aku hanya perantara. Ia menjawab, tapi aku tidak butuh lagi kepadanya. Jadi coba simak dengan baik bagaimana upaya Rasulullah menjadi perantara yang baik antara kedua pasangan yang saling bermusuhan dan hendak berpisah. Beliau mendekati dan membujuk salah satu pihak sembari membawa harapan semoga ia bersedia menerima ide perdamaian tersebut. Namun beliau juga tidak punya kehendak untuk memaksa, bahkan sebagai seorang nabi ya dan rasul, karena beliau sangat memahami bahwa salah satu rukun kehidupan mahligai rumah tangga adalah cinta dan rasa senang. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada kedua hal tersebut, ya akan sangat sulit gitu untuk menjalin rumah tangga. Dan juga pernah suatu hari Rasulullah SAW, ini kisah yang ketiga, suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui penduduk Kuba. Beliau mendapati berita bahwa mereka sedang bertikai, bahkan di antara mereka saling melempar batu. Beliau berkata kepada para sahabatnya, ayo kita ke sana untuk mendamaikan mereka. Upaya maksimal untuk mendamaikan pihak yang bertikai ini menghadirkan murid-murid yang giat. Mereka adalah para sahabat dan generasi sesudahnya yang meniti jalan mulia ini di antara mereka. Jadi
perdamaian itu jauh lebih baik buat kita sebagai pribadi gitu ya, sebagai pihak pertama misalkan, tapi kita sebagai pihak ketiga gitu ya, melihat pertikaian tersebut juga jauh lebih utama, kemudian mengupayakan perdamaian gitu ya di dalamnya, tapi bukan memaksakannya, karena balik lagi keputusannya dipegang oleh pihak-pihak yang berseteru. Lalu juga ada kisah yang keempat di sini, Ibnu Abbas berangkat dari rumahnya untuk mendebat seorang orang-orang Khawarij. Itu orang-orang yang memisahkan dirinya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu dengan usaha itu banyak di antara mereka yang kembali sadar. Ketika Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij itu ya, siapa saja yang membuka lembaran-lembaran sejarah, maka ia akan menemukan contoh-contoh teladan tentang kesungguhan dan kegigihan orang-orang terdahulu dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan segala tingkatannya. Tentu semua ini merupakan praktik nyata dari Al-Quran ya. Karena itu selamat kepada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang pilihan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dan berseteru. Ini tentu karunia Allah yang sangat besar, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Pemilik karunia yang besar dan agung tersebut. Apalagi sekarang ya, di tengah banyaknya hoax, banyaknya buzzer bahasanya mungkin, atau orang-orang yang suka mengadu domba. Apalagi kalau kita belajar sejarah di Indonesia, sepertinya mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah, seringkali ya bangsa ini hancur gitu ya, bertikai karena adu domba, karena malah perselisihan gitu ya. Nah ini kemudian PR kita, jangan sampai malah kita berlomba-lomba menjadi buzzer, menjadi orang yang mengadu domba gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi perlu untuk kemudian kita lebih berlomba-lomba mendamaikan orang yang bertikai gitu ya, mendamaikan, merukunkan gitu ya, orang-orang yang memang memiliki gitu ya permasalahan perdebatan dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa jadi malah menimbulkan keburukan terhadap bangsa ini secara khusus, yang memunculkan perpecahan yang begitu sangat luar biasa ya. Karena sekali lagi, dan perdamaian itu jauh lebih baik. Perdamaian itu jauh lebih baik, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang mau mendamaikan orang-orang di sekitar kita yang sedang berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.